Hai semua, selamat pagi, selamat datang di SMK Negeri 7 Malang. Dan kita akan mempraktekkan sebuah praktikum analisis bahan organik dari kelas 12 KA2. Sebelum kita praktek, yuk kita jalan-jalan dulu di Taman SMK Negeri 7 Malang. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah. And you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 KA2 akan mempraktekkan tentang uji karbohidrat dengan teknik loop scroll. Saya Ahmad Rizky Mulyana dari 12 KA2 nomor absen 1. Saya Yula Langelita dari 12 KA2 nomor absen 7. Nama saya Pianda Mesyana Darani dari kelas 12 KA2 nomor absen 8. Setelah perkenalan dan pembukaan tadi, ada juga daftar isi yang akan kita bahas, ada 7. Tujuan dari praktikum yaitu melaksanakan uji kadar karbohidrat metode loop scroll pada gula dan menganalisa kadar karbohidrat metode loop scroll pada gula. Dasar teori, metode loop scroll merupakan salah satu metode yang digunakan untuk pengukuran karbohidrat atau sukrosa dengan menggunakan prinsip idiometri, yaitu proses filtrasi idiom atau I2 bebas dalam larutan. Karbohidrat sendiri adalah salah satu penyuplai tenaga bagi tubuh. Jika karbohidrat yang dikonsumsi tidak keluar secara maksimal, akan disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Maka untuk mengeluarkan karbohidrat dalam tubuh secara maksimal diperlukan olahraga. Sumber-sumber karbohidrat yang baik kita memilih yang banyak seratnya. Kalau nasi seperti nasi hitam dan nasi merah, lebih baik daripada dengan nasi putih. Roti, lebih baik roti gandum daripada roti biasa. Kalau oatmeal juga baik, terlebih lagi untuk dimasak terlebih dahulu. Sumber karbohidrat lain adalah ubi, singkong, pasta, sayur, dan buah-buahan. Dan jangan lupa dengan cara penyajian dan jumlah yang tepat. Jenis karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya ada 2, yaitu secara rantai lurus dan secara rantai melingkar. Selanjutnya, jenis karbohidrat menurut jumlah atom C dalam monomernya. Ada 4, yaitu triose, tetrose, pentose, dan heksose, seperti gambar. Monomer karbohidrat dalam sampel adalah senyawa glukosa dengan struktur sebagai berikut. Yang ke-1 struktur lurus dan yang kedua struktur melingkar, seperti yang ada di gambar. Dari alat-alat 12 tadi yang sudah ada ditulis, kita juga menggunakan alat untuk merefleks. Lanjut, setelah alat kita juga membutuhkan bahan. Yang kita butuhkan ada 10 bahan dan sampel yang kita gunakan adalah gula. Nah, yang pertama kita timbang dulu 1 gram sampel. Sampel yang kita gunakan tadi yaitu gula. Selanjutnya, sampel yang sudah kita timbang tadi kita masukkan ke dalam labu alas bulat. Lalu kita tambahkan 50 ml Aquades dan dimasukkan lagi ke dalam labu alas bulat tadi. Lanjut, kita pipet 10 ml HCl 25% dan kita tambahkan lagi ke dalam labu alas bulat. Di sini kita menggunakan pipet volume 10 ml untuk mengambil HCl. Kita masukkan 10 ml HCl 25% tadi ke dalam labu alas bulat dengan posisi pipet volume tegak dan labu alas bulatnya agak miring ya. Lanjut, kita refleks dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Jika suhu di hot plate kita itu turun, maka kita naikkan lagi hingga 100 derajat Celcius. Dengan catatan, air di keran harus tetap mengalir ya.
Sambil menunggu refleksi yang 1 jam, kita akan memproses penetapan belangko. Yang pertama, kita pipet dulu 10 ml larutan Love Scroll. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Di sini kita menggunakan pipet volume 10 ml. Setelah Love Scroll sudah masuk, kita tambahkan 10 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer tadi. Setelah larutan tadi sudah siap, kita reflux selama 10 menit. 10 menit itu kita hitung dimulai dari mendidih. Suhu yang digunakan yaitu 100 derajat Celcius. Setelah selesai, kita lepas dan kita dinginkan di dalam air yang ada di bak. Larutan yang sudah dingin kita pindah ke dalam Erlenmeyer. Nanti kita akan titrasi. Sebelum titrasi, kita tambahkan 5 ml larutan KI 20%. Lalu kita tambahkan 5 ml H2SO4 kadar 1:4 di lemari asam. Terlihat ada perubahan warna dari warna biru menjadi kuning jerami. Sebelum kita tambahkan tetes demi tetes amilum, kita titrasi dulu menggunakan natrium tiosulfat sebagai titran. Lalu ditambahkan 3 tetes amilum. Kita titrasi lagi dengan dicatat volume titran yang digunakan untuk penetapan belangko kita. Di sini kita bisa melihat bahwa terdapat endapan yang berwarna biru dari amilum yang telah kita titrasi tadi. Refleksi yang selama 1 jam tadi kita lepas dulu. Kita dinginkan di dalam bak yang berisi air sampai larutan tadi dingin. Lalu kita pindahkan ke dalam beker gelas. Jangan lupa dibilas dengan Aquades. Setelah itu kita tambahkan tetes demi tetes indikator PP, ditambahkan NaOH 20% dan juga HCl untuk menjadikan suasana netral dengan menggunakan indikator universal. Lalu dipindahkan ke dalam labu takar 100 ml, dibilas dan ditandabataskan dengan Aquades. Jangan lupa untuk dihomogenkan. Di video juga terdapat pH universal yang telah kita hitung pH-nya tepat di angka 7 atau netral. Setelah itu kita pipet 10 ml menggunakan pipet volume larutan sampel, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Lalu kita ambil 10 ml larutan Love Scroll dan kita masukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan sampel tadi. Dengan posisi pipet volumenya tegak dan Erlenmeyer-nya miring. Selanjutnya kita akan mereflux selama 10 menit dihitung dari larutan yang mendidih hingga berubah warna. Ini adalah hasil perubahan warna dari reflux selama 10 menit tadi. Selanjutnya kita tambahkan 15 ml larutan KI. Di sini kita menggunakan pipet volume 10 ml dan juga 5 ml untuk mendapatkan 15 ml larutan KI. Lalu kita tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 25 ml di lemari asam. Di sini terlihat adanya perubahan warna. Kita titrasi hingga berwarna kuning jerami. Selanjutnya kita tambahkan amilum sebagai indikator. Setelah warna biru muncul, lalu dititrasi lagi hingga warna biru hilang.
Ini adalah hasil bahwa warna biru sudah hilang. Lalu jangan lupa dicatat volume titran. Ini adalah dua hasil dari titrasi kita untuk penetapan belangko dan juga hasil dari sampel. Pengamatan dari praktikum uji karbohidrat pada metode loop scroll. Di sini yang pertama adalah penetapan karbohidrat pada sampel. Yang pertama larutan gula, warna awalnya tidak berwarna. Kemudian kita tambah Aquades dengan HCl 25%. Dan kemudian kita refleks selama 1 jam. Setelah direfleks selama 1 jam, kita tambah dengan indikator PP dan juga NaOH dan HCl. Dan perubahan warnanya menjadi warna pink. Dan larutan dicek pH-nya dan ber-pH 7 atau netral. Kemudian larutan sampel kita tambah dengan larutan loop scroll dan perubahan warnanya menjadi warna biru. Kemudian direfleks selama 10 menit dan warnanya berubah menjadi warna merah. Kemudian kita tambah larutan Ki dan H2SO4 dan perubahan warnanya menjadi kuning jerami. Kemudian kita titrasi dengan natrium tiosulfat sebagai titran dan kita tambah amilum, perubahan warnanya menjadi biru. Dan kita titrasi lagi hingga warna biru menghilang dan terdapat endapan. Yang kedua yaitu penetapan belangko. Larutannya loop scroll, warna awalnya biru. Kemudian kita refleks selama 10 menit. Dan setelah 10 menit kita refleks, kita tambah dengan Ki dan H2SO4. Perubahan larutannya menjadi warna kuning jerami. Kemudian kita titrasi dengan Na2S2O3 sebagai titran. Kemudian kita tambah amilum, perubahan warnanya menjadi biru. Kemudian kita titrasi lagi hingga warna biru menghilang dan terdapat endapan berwarna biru. Analisa data yang kita peroleh yaitu volume sampel sebanyak 44,4 mili, sedangkan volume belangko yaitu 27,0 mili. Dan sekarang kita harus mencari tabel loop scroll yaitu dengan cara mengurangi volume sampel dikurangi dengan volume belangko yang diperoleh yaitu 17,4 mili. Dan dalam tabel loop scroll termasuk dalam golongan 17 dan 18. Golongan 17 hasilnya adalah 17, sedangkan golongan 18 yaitu 17,4. Lalu kita masukkan ke rumus mencari persentase loop yaitu dari 44,2 ditambah dalam kurung 17,4 kurangi 17 dikali 47,1 dikurangi 44,2. Lalu 44,2 ditambah hasil dari 17,4 dikurangi 17 dikalikan dengan hasil dari 47,1 dikurangi 44,2 karena perkalian didahulukan. Kita mendapatkan hasil 44,2 tambah 1,26 yaitu 45,36%. Kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan praktikum yang kami lakukan dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama dari berbagai perlakuan terhadap sampel larutan gula yang kami analisa didapat data yang sesuai dengan teori. Hal ini menandakan proses analisa yang kelompok kami lakukan tidak menyimpang dari dasar teori. Yang kedua, pada saat pemanasan digunakan batu didih untuk menjaga tekanan di dalam Erlenmeyer. Yang ketiga, hasil yang kami dapat dari kadar gula yaitu 45,36%. Yang keempat, dalam penetapan kadar karbohidrat ini sebaiknya praktikum lebih cermat dan sabar dalam melakukan langkah-langkah percobaan, dan juga dalam penambahan larutan lebih teliti lagi agar tidak terjadi pengulangan dalam praktikum, dan lebih sabar saat penetrasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.